Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 340 Garis Darah Kerajaan. Suara indah Egi dan nada bicaranya yang serius membuat Chu Feng bereaksi seolah-olah dia terbangun dari mimpi. Meskipun dua orang di kejauhan itu sangat kuat dan kekuatan mereka masing-masing jauh di atas kekuatan pria itu, mereka saat ini sedang bertarung untuk hidup dan mati, jadi mereka tidak bisa diganggu. Situasi seperti itu menguntungkan Chu Feng. Selama Chu Feng mampu menahan tekanan yang mereka ciptakan dan melewati tekanan itu, dia akan bisa mendapatkan keuntungan dari nelayan itu dan mengambil 10.000 manik-manik mendalam. Maaf, kalian berdua. Saat memikirkan hal itu, Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia melangkah maju dan mulai berputar dengan hati-hati untuk melewatinya. Dia ingin berjalan menuju pintu keluar istana bawah tanah sambil menghindari lingkaran pertempuran mereka. Namun, aura mereka terlalu kuat dan mereka hampir menutup jalan menuju pintu keluar. Di saat seperti itu, Chu Feng hanya bisa mengambil risiko ditemukan oleh mereka dan melangkah ke dalam lingkaran pertempuran yang diselimuti oleh tekanan mereka. Sangat kuat. Tekanan dari kedua orang ini terlalu kuat. Aku baru saja memasuki wilayah tekanan mereka tetapi tekanan itu sudah sangat kuat. Jika mereka mengerahkan kekuatan penuh kepadaku, aku khawatir bahkan jika aku menggunakan kekuatan Egi, aku tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu, Chu Feng mengatupkan giginya erat-erat dan memusatkan semua kekuatan rohnya untuk menjaga formasi roh yang tersembunyi di sekitar tubuhnya. Jika formasi roh itu hancur, dengan kekuatan pengamatan mereka, mereka pasti akan segera menemukan Chu Feng, dan pada saat itu, Chu Feng pasti sudah mati. Namun untungnya, semakin mereka bertarung, semakin jauh mereka melangkah. Jika itu hanya tekanan yang tersisa, Chu Feng masih bisa menahannya. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng akhirnya berhasil berjalan ke jalan menuju pintu keluar, dan akhirnya dia tiba di depan pintu besar. Di depan pintu besar, ada panggung giok berwarna hijau. Panggung giok itu tingginya bahkan tidak sampai setengah meter, dan ada lencana berwarna emas yang tertempel di sana. Di bagian depan lencana itu, ada tulisan Presti, dan di bagian belakangnya, ada tulisan Jies. Jelas, itu adalah lencana bergengsi dari villa bergengsi. Ketika lencana bergengsi ditancapkan ke panggung giok, itu seperti kunci. Intuisi memberitahu Chu Feng bahwa selama dia menarik lencana bergengsi keluar, pintu besar setinggi 10 meter akan terbuka. Namun, itu bukanlah bagian terpenting. Bagian terpentingnya adalah di area di belakang lencana bergengsi, ada kantong kosmos. Setelah mengangkat kantong kosmos, Chu Feng menggosoknya sekali, dan sebuah manik yang tembus pandang seperti kristal mendarat di telapak tangan Chu Feng. Manik itu sangat indah dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Mungkin bahkan beberapa ratus obat yang sangat berkualitas tinggi tidak akan sekuat kekuatan yang terkandung dalam satu manik itu. Jadi ini adalah manik-manik yang sangat berharga. Haha, ini benar-benar barang yang bagus. Chu Feng saat itu sangat gembira karena masih ada 9.999 manik-manik yang sangat berharga di dalam kosmos sak yang persis sama dengan yang ada di telapak tangannya. Tidak diragukan lagi, Chu Feng telah memperoleh keuntungan besar kali ini. Itu adalah jumlah kekayaan terbesar yang pernah diperolehnya sejak ia lahir. Haha, Chu Feng, cepat cabut lencana itu dan tinggalkan tempat ini. Biarkan benda tua itu dan si kecil terus bertarung. Pada saat yang sama, Egi juga sangat senang. Itu tidak akan berhasil. Jika aku keluar sekarang, semua orang akan tahu bahwa akulah orang pertama yang lewat dan itu akan menarik perhatian banyak orang. Itu akan sangat merugikanku. Yang terpenting adalah lelaki tua mesum Wang Qiang dan pemuda misterius itu juga akan tahu bahwa aku mengambil kesempatan dan memanfaatkan mereka saat mereka sedang bertarung. Saat ini, aku sudah menyinggung orang-orang dari klan Jie jadi aku tidak bisa membuat musuh besar lagi di tempat ini atau di masa depan. Saat aku memasuki Gunung Seribu Monster, aku takut bahkan tanpa monster mengerikan yang menyerangku, aku akan mati di tangan mereka terlebih dahulu. Lalu apa sekarang? Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan 10.000 manik-manik profound dan tidak mengambilnya, kan? Hanya ada satu cara. Bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa, tempat asalku adalah tempat aku akan kembali. Saat Chu Feng berbicara, dia menyingkirkan kosmos sak yang penuh dengan manik-manik profound, dan segera setelah itu, dia menuju ke lokasi di mana kedua orang itu sedang bertarung. Tidak bisa. Ini terlalu berbahaya. Tidak perlu menempatkan dirimu dalam bahaya seperti itu. Egi mendesak dengan keras. Jangan khawatir. Aku punya naga penjelajah 9 surga. Kalau ketahuan, aku masih bisa kabur dari tempat kejadian. Kalau tidak ketahuan, aku bisa terhindar dari dua musuh besar. Kata Chu Feng tegas. Dan setelah mendengar perkataan Chu Feng, Egi merasa bahwa perkataannya itu juga sangat masuk akal. Jika dia langsung keluar sekarang, kedua musuh besar itu pasti akan muncul dan akan sulit untuk menghindari konflik di masa mendatang. Namun sekarang, jika dia bisa mundur, dia akan dapat menghindari konflik di masa mendatang. Jadi, Egi tidak mendesaknya sebaliknya. Ah!
Namun, saat Chu Feng baru saja berjalan mundur, gelombang riak yang dahsyat datang menerjang, dan setelah menahan riak itu, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa lelaki tua cabul Wang Qiang saat ini sedang berbaring di kejauhan dengan darah di sekujur tubuhnya. Salah satu lengannya patah. Melihat kembali ke arah pemuda itu, tubuhnya memancarkan cahaya samar, seolah-olah dewa turun ke dunia fana dengan kekuatan yang tidak dapat dihalangi. Di dahinya, ada karakter emas dan berkilau, karakter kerajaan Huang. Itu adalah garis keturunan kerajaan. Tidak heran dia begitu ganas, itu karena dia memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat. Egi menjelaskan, kau dari dinasti Jiang. Kau dari dinasti Jiang. Pada saat itu, wajah lelaki tua cabul itu sudah dipenuhi rasa takut dan suaranya bergetar. Ia takut dengan kekuatan dan identitas pemuda itu. Belum terlambat bagimu untuk tahu sekarang, tetapi hasilnya tetap sama. Hari ini, kau akan mati di tanganku. Pemuda itu tersenyum tipis saat ia perlahan mendekati lelaki tua cabul itu. Kau ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Namun, lelaki tua cabul itu membalikkan tangannya dan sebuah pil berwarna hitam muncul di telapak tangannya. Itu adalah obat terlarang. Lelaki tua cabul itu menelan obat terlarang, lalu setelah itu, kekuatan surga di tubuhnya langsung meningkat pesat. Lalu dalam sekejap, dia menghilang, dan dia melarikan diri. Mau kabur? Nggak akan semudah itu. Namun, pemuda itu mendengus dingin, dan tak lama kemudian, ujung kakinya menyentuh kelompok itu dan dia pun menghilang dari tempatnya berdiri. Tidak diragukan lagi, dia mengejar lelaki tua cabul itu. Jadi ternyata ada orang dari dinasti Jiang yang menyelinap ke tempat ini. Tidak heran dia begitu kuat. Baru saja, aura yang dipancarkan dari tubuhnya sangat istimewa. Itulah kekuatan garis keturunan. Setelah kedua orang itu pergi, Chu Feng buru-buru berlari ke arah lain, tetapi pada saat yang sama, dia merasa kagum terhadap kekuatan khusus pemuda itu. Mampu memaksa seorang ahli alam surga saat berada di alam mendalam menunjukkan bahwa kekuatan garis keturunan yang dimiliki dinasti Jiang memang tidak sederhana. Memang, tidak mengherankan dinasti Jiang mampu berkembang sesuai keinginannya terhadap kekuatan di segala arah, namun tetap saja tidak ada kekuatan yang mampu menggeser posisi dinasti Jiang. Setelah mendapatkan 10.000 manik-manik mendalam, Chu Feng tidak terburu-buru meninggalkan tempat ini. Dia bersembunyi dan beristirahat di sudut yang tenang dan menghitung waktu. Hanya ketika dia merasa batas waktu 10 jam hampir habis, dia segera menuju pintu keluar. Ketika Chu Feng keluar dari pintu keluar, dia menemukan bahwa ada banyak orang berkumpul di sana. Setelah mereka melihat Chu Feng, dalam tatapan mereka, ada sedikit rasa takjub. Namun, rasa takjub itu tidak mencapai tahap kejutan. Jadi, bagi kebanyakan orang, setelah melihat Chu Feng sekali, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah lain. Alasannya adalah karena Chu Feng keluar tepat waktu. Mereka kagum karena usia Chu Feng yang masih sangat muda, dan bisa melewati tahap itu di usianya menunjukkan bahwa Chu Feng adalah seorang jenius. Akan tetapi, ada banyak sekali orang jenius di level itu, jadi masih belum mampu menarik terlalu banyak perhatian orang lain. Jika Chu Feng memegang lencana dan menjadi orang pertama yang keluar, tidak diragukan lagi, tatapan orang-orang itu tidak akan hanya menunjukkan sedikit rasa takjub. Mereka akan merasakan keterkejutan yang tak tertandingi. Namun saat ini, yang paling tidak diinginkan Chu Feng adalah menarik keributan yang tidak perlu. Dia menginginkan sesuatu yang tidak mencolok. Saudara Chu Feng. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Memfokuskan pandangannya dan melihat ke sekeliling, dia melihat Gubo dan orang-orang lain dari generasi muda World Spirit Guild sedang berjalan ke arahnya sambil tersenyum tipis. Dapat dilihat bahwa mereka juga berhasil lulus ujian kualifikasi.